Guru, aku tidak mendalami salah satu ilmu untuk diri sendiri. Langit akan mengutus Dewi Angin yang tiupannya sangat dahsyat. Barang siapa yang hatinya kurang teguh, ia akan hancur menjadi debu. Aku sudah berpikir baik-baik. Bagaimanapun sulitnya, aku harus menguasai ilmu itu. Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian nih, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Kerasakti. Video ini adalah part 3 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal scene memperlihatkan Sun Gokong dan para murid lainnya sedang belajar di sebuah kelas dengan Maha Guru Bodhilah sebagai guru mereka. Mereka pun diajari beberapa sihir, mulai dari ilmu memanggil awan kinton, ilmu menembus bumi, sampai ilmu menembus tembok. Mereka sangat kompak dalam belajar nih. Bahkan saat ada temannya yang dihukum, Sun Gokong pun ikut membantu temannya agar temannya itu bisa cepat selesai masa hukumannya. Dan tak terasa nih, sudah 1,5 tahun Sun Gokong kecil ada di sana. Saat-saat bahagia telah ia lewati, dan kini ia memiliki sahabat, yaitu si kerbau. Di pagi harinya, saat dimulai pelajaran, Maha Guru Bodhi menanyakan kepada para murid tentang ilmu apa yang sudah dipelajari untuk dirinya sendiri. Maha Guru pun ingin ada salah satu murid yang mempraktekkan ilmu tersebut. Para murid sangat antusias untuk mempraktekannya, kecuali Sun Gokong. Maha Guru pun bertanya, mengapa Gokong diam saja? Gokong mengatakan jika ia tak mendalami salah satu ilmu untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, ya jelas saja Maha Guru pun marah karena ia mengajari para murid banyak sekali ilmu. Tak mungkin Sun Gokong tak menyukai salah satu dari sekian banyak ilmu yang diajarkan oleh Maha Guru. Maha Guru pun bertanya, apa yang ingin Gokong pelajari? Gokong pun menjawab jika ia ingin sekali mempelajari ilmu awet muda. Meskipun menjadi keras sangat mengasihkan, tapi suatu hari ia menjadi tua. Lalu ia akan mati. Jika ia mati, ia tak akan bisa melihat rakyatnya juga temannya. Maha Guru pun menjelaskan, jika itu bukanlah sembarang ilmu. Ia memberitahu jika Gokong akan mengalami banyak cobaan, juga penderitaan, barulah ia akan berhasil. Maha Guru menyebutkan satu persatu cobaan yang akan dialami oleh Sun Gokong, dan jika ia tak lolos, ia akan menjadi debu. Mendengar itu pun Gokong menjadi sangat ketakutan nih. Teman-temannya membujuk Gokong agar tak belajar ilmu itu karena itu sangat menakutkan bagi mereka. Di malam harinya, Gokong mengendap-endap pergi ke ruangan Maha Guru. Maha Guru mengetahui Sun Gokong akan datang untuk belajar ilmu awet muda. Gokong mengatakan jika ia sudah berpikir baik-baik dan bagaimanapun sulitnya ia akan menghadapinya. Maha Guru mengatakan jika ilmu itu sangat dahsyat dan ia sendiri belum pantas untuk mengajari Gokong. Ia mengatakan yang pantas adalah gurunya. Maha Guru lalu mengajak Gokong ke sebuah tempat yang dinamakan alam tanpa batas. Alam tanpa batas adalah kebalikan dari alam kita nih. Ada beberapa keunikan di sana. Gokong pun bertanya di manakah guru dari Maha Guru berada. Maha Guru mengatakan, jika untuk melatih ilmu awet muda, selain mengandalkan kemampuan diri sendiri, Gokong juga harus mengeluarkan semua kemampuannya. Yang disebut guru sebenarnya adalah diri Gokong sendiri. Kemudian Maha Guru berpesan, jika seterusnya Gokong harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah mengucapkan itu, Maha Guru pun pergi dari sana.
Setelah itu, keunikan-keunikan yang dibicarakan oleh Mahaguru pun datang. Seperti ada apel yang sangat besar di sana. Selain itu, di sana juga muncul beruang raksasa yang akan menyerang Sun Gokong. Sementara itu, Mahaguru terus memantau perkembangan Gokong dengan ilmu penglihatannya. Mahaguru menyuruh Gokong untuk menggunakan ilmu-ilmu yang telah diajarinya, dan ia juga terus mengarahkan Sun Gokong agar mampu bertahan dari berbagai serangan makhluk itu. Hari-hari pun berlalu, kini Mahaguru Bodhi sudah mencapai usia 130 tahun. Tapi dia terus memikirkan Sun Gokong. Setiap malam, ia selalu melihat keadaan Gokong melalui cermin cahaya. Dan kini Sun Gokong pun telah tumbuh menjadi dewasa. Kemampuan Sun Gokong meningkat sangat pesat nih. Saat itu muncul petir di sana. Karena kekuatan itu sampai-sampai nih alam neraka menjadi kacau karena para arwah yang berteriak tak mau diam. Para penjaga neraka pun terheran melihat apa yang telah terjadi. Lalu muncul Buddha Mao Ginling. Ia menjelaskan jika arwah menangis tanpa sebab. Itu dipastikan jika di atas bumi ada yang menyerap hawa sakti dari langit dan bumi untuk berlatih ilmu yang mampu menggembarkan dunia. Dan pada akhirnya Sun Gokong pun sudah bisa keluar dari alam tanpa batas. Itu artinya ia kini berhasil mempelajari ilmu awet muda. Sun Gokong pun kembali ke tempat ia berlatih saat kecil. Ia pun meneteskan air mata karena teringat tentang tempat tersebut yang menjadi kenangan masa kecilnya. Kemudian muncul orang tua yang menyapu halaman. Saat melihat Gokong, ia pun bertanya, ada perlu apa ia datang ke tempat itu? Gokong pun bertanya, apakah Mahaguru Bodhi ada di sana? Orang tua itu pun bertanya, siapakah manusia kera itu dan mengapa ia mencari gurunya? Sun Gokong pun memperkenalkan dirinya. Dan orang tua itu kini mengenali Sun Gokong. Orang tua itu pun sangat senang melihat Sun Gokong yang telah kembali. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Dewa Malam. Mendengar itu, Gokong pun sangat senang karena ia bisa melihat teman masa kecilnya itu. Dewa Malam pun mengundang teman-temannya yang lainnya. Dewa Malam pun memperkenalkan Gokong pada mereka semua bahwa ia adalah kera kecil yang berlatih ilmu awet muda dan baru kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Semuanya pun sangat senang karena bisa reuni kembali dengan Sun Gokong. Kemudian Sun Gokong menanyakan kemanakah kedua sahabatnya sewaktu kecil, yaitu si kerbau dan putri kipas. Lalu Dewa Dapur memberitahukan jika si kerbau dan putri kipas telah berkasih-kasihan dan kemudian membuahkan hasil. Mahaguru telah mengusir mereka dengan sapunya. Sudah lama mereka tak mendengar kabar si kerbau dan juga putri kipas. Kabar terakhir, si kerbau telah menikahi putri kipas dan sudah memiliki satu anak. Lalu para dewa pun menyanjung Sun Gokong karena telah berhasil mempelajari ilmu awet muda itu. Tak hanya itu, Sun Gokong kini juga telah menguasai 72 sihir. Sun Gokong pun mempraktekkan kepada mereka sihir yang telah ia kuasai. Ia mampu merubah bentuk nih, bahkan ia juga mampu merubah wujudnya menjadi Mahaguru Bodhi. Namun saat ia mempraktekkan karakter Mahaguru, tiba-tiba dari belakang muncul Mahaguru Bodhi. Ia pun memarahi Sun Gokong karena ilmu yang ia ajarkan harusnya tidak untuk ajang pamer kepada yang lainnya. Sun Gokong pun meminta maaf akan hal itu. Lalu Mahaguru Bodhi berkata, jika kini Sun Gokong telah mempelajari 72 sihir dan selanjutnya ia tak bisa mengajarinya lagi. Ia menyuruh Sun Gokong untuk kembali ke asalnya. Namun sebelum itu ia berpesan untuk pandai-pandai dalam membawa diri. Ia juga berpesan untuk jangan mengatakan kepada orang-orang bahwa Mahaguru Bodhi adalah gurunya. Jika itu dilanggar, ia tak akan pernah mengampuni Sun Gokong. Lalu Sun Gokong pun pergi ke Gunung Waguau untuk menemui rakyatnya. Namun ketika sampai di sana, tempat itu sudah banyak mengalami perubahan. Bahkan terlihat rakyat Sun Gokong ditindas oleh beberapa siluman. Sun Gokong yang geram pun segera menyerang para siluman yang menindas rakyatnya itu. Sun Gokong lalu menyuruh rakyatnya untuk tak usah takut dengan siluman,
Apalagi saat ini ia takkan pernah pergi meninggalkan rakyat-rakyatnya itu. Kini Raja Kera telah kembali. Para kera diajari Sun Gokong agar bisa berbicara bahasa manusia. Mereka kini tak takut ditindas lagi, bahkan mencari makan pun sekarang ini jauh lebih mudah. Para kera pun bersenang-senang dengan paduka mereka, yaitu Sun Gokong. Lalu salah satu kera menceritakan beberapa bahaya yang sering datang akhir-akhir ini. Di Gunung Huaguo, terdapat makhluk besar yang bisa membuat gempa bumi dan hal itu sangat mengacaukan pemukiman para kera. Ternyata di luar sana ada Raja Kerbau yang sedang mengamuk. Ia bernama Gumoong. Bahkan hentakan kakinya saja nih bisa membuat bumi bergetar. Kemudian Sun Gokong pun datang dan melawan Gumoong yang seenaknya sendiri mengacaukan tempatnya itu. Mereka pun mulai bertarung nih. Melihat jurus-jurus dari Gumoong, Sun Gokong merasa ia mengenali Raja Kerbau itu. Ia pun mulai mengingat-ingat, dan seketika ia mengingat si kerbau, teman seperguruannya waktu kecil. Dan ternyata memang benar, itu adalah si kerbau sahabat waktu kecil Sun Gokong, dan film pun bersambung.